Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, pencinta Cyber TV dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang. Kenapa? Karena ini kan di relay, jadi Anda bisa lihat kapan saja. Di antara itu semua, izinkan saya mengucapkan salam sehat. Karena hari ini COVID semakin tinggi dan Indonesia tidak boleh kalah dengan COVID-19. Di luar itu semua, izinkan saya mengucapkan setelah salam sehat, salam universal buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan saya kalau teman-teman lihat ini adalah agak unik. Kenapa? Karena kemarin Jakarta berulang tahun yang ke-494. 494 ini rekayasa saya sendiri. Kalau dibilang 494 itu asa. A kan 4 ya, 494 asa. Mudah-mudahan ini Jakarta yang penuh harapan, penuh bahagia. Kalau katanya Pak Gubernur, maju kotanya, sejahtera warganya, bahagia warganya. Mudah-mudahan itu terwujud. Namun hati-hati, COVID masih melanda dan kalau nggak penting-penting amat, mendingan di rumah aja. Ya, kalau nggak penting-penting amat, mendingan tidak usah jalan keluar. Kenapa? Karena kita akan menjadi penyebar. Oh iya, Delta yang sekarang itu lebih dahsyat lagi. Tidak ada tanda-tanda yang kuat, tiba-tiba meninggal aja. Kan umur di tangan Tuhan. Iya, tapi kan kita kudu waspada, kudu prihatin, kudu jagain kita. Begitu semua. Teman-teman sekalian, ada dua orang yang salah satu yang paling berjasa buat hidup saya itu banyak ya teman-teman. Saya bisa sebutkan Pak Nasid Majidi, Pak Rizal Ramli, banyak sekali orang-orang yang sejak awal saya bergaul dan saya banyak belajar darinya. Dan di antara mereka semua ada orang yang sangat saya anggap sebagai guru saya di bidang politik, Bapak Fadlizon. Benar-benar guru, benar-benar guru. Istiqomahnya, apanya semua, masya Allah ya. Dan orang ya, oh ya, kalau di Raudhah ada tiang Aisyah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada tiang, kalau di Luar Batak itu ada tiang Habib ya, Alwi. Kalau dan macam-macam. Di Al-Hawi juga ada ya, tiang Habib Ahmad gitu ya. Dan di Ittihad ada tiang Kapitra. Itu sedikit orang yang tahu. Pak Kapitra adalah orang yang concern di masjid ya, takwa dan nonstop gitu di masjidnya. Orang kan itikaf kan Ramadan doang. Kalau beliau Ramadan kayak nggak Ramadan kayak 10 tahun itikaf. Pak Kapitra Ampera, guru di bidang hukum. Beliau masih pengacara saya nih. Baik teman-teman sekalian, sederhana aja. Kita mau santai, kita nggak pernah serius. Cyber TV itu kan saluran pemersatu bangsa. Oh iya, baru saja hari ini ada keputusan Habib Rizik Syihab diputuskan 4 tahun, tapi beliau banding. Apakah ini memenuhi rasa keadilan bagi yang merasa ya tidak adil, bagi orang yang oh ya udah adil dan seterusnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya sebagai presenter harus bersikap netral dan tentu ada Bang Fadli punya pendapat, Bang Kapitra pun punya pendapat. Kita lihat cuplikannya dulu sebentar tentang keputusan, dan kami dari Salwa juga merekam semua detik-detik dari sidang hari pertama sampai terakhir. Kita lihat keputusan vonis 4 tahun berikut ini. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Jadi demikian ya terdakwa. Ini hasil musyawarah majelis hakim, saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan ya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan, saat ini juga itu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 1 minggu 7 hari ya. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi ya. Terhadap 3 opsi tadi hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau akan langsung menjawab
Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insyaallah kita akan ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah cuplikan yang kita lihat barusan. Saya mau minta tanggapannya, ya, tanggapan dari seorang Fadli Zon. Kira-kira Pak Fadli, saya lihat di Twitternya agak kencang juga nih gitu ya. Ya. Gimana Pak Fadli? Terima kasih Pak Biakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya kira kita semua yang ada di sini sehat-sehat dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ini baru kali pertama saya datang sini dan tempatnya keren. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada rumah Betawi juga. Ajib. Dan ada juga kopinya Babe Haikal di sini. Berkali-kali saya diundang, ini baru pas gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang udah waktunya. Tadi Babe Haikal menyatakan atau menyampaikan berita. Saya termasuk yang sangat prihatin sebetulnya. Karena apa yang terjadi pada Habib Rizik itu banyak yang mengusik rasa keadilan kita. Iya. Karena ada orang-orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Misalnya kerumunan, kemudian juga bahkan tes swabnya itu tidak diumumkan atau diumumkan atau mungkin ada yang memalsukan, tapi kenapa kok Habib Rizik? Iya. Sehingga sangat kentara sekali bahwa seperti ini seperti ditarget. Ini yang kita sayangkan gitu ya. Padahal fokus kita kan harusnya menghadapi COVID-19, menghadapi ekonomi ini kita harus bersatu. Dan kesan saya Habib Rizik juga ketika sudah kembali itu berusaha untuk menjadi menjalin dialog komunikasi dengan berbagai pihak gitu. Tetapi kemudian ada insiden-insiden yang sampai sekarang tidak selesai. Nah, apa yang terjadi itu sebenarnya seperti kerumunan. Kan udah jelas, kerumunan itu cukup didenda. Di tempat lain didenda. Bahkan ada kerumunan yang tidak didenda, tidak diproses dan sebagainya. Yang dilakukan juga oleh para pemimpin, para pejabat dan bukti-buktinya banyak gitu ya. Dan ini rasa keadilan masyarakat kita ini terusik. Iya. Dan menurut saya harusnya ya diperlakukanlah dengan adil. Dan saya kira tidak sepantasnya hanya gara-gara swab ya, hasil swab sampai divonis 4 tahun. Hampir seperti vonis koruptor atau vonis yang lain, bahkan ada yang koruptor lebih rendah lagi. Tapi Pak Fadli, apakah ini betul-betul untouchable? Bukankah Pak Fadli di DPR ada suatu upaya atau mungkin tidak disampaikan ke publik? Begini, kita tahulah proses mekanisme politik kita, ya kan? Karena eksekutif, legislatif itu mau dijadikan semacam satu kendali, ya, bahkan yudikatif, karena aliansi dan akumulasi kekuatannya itu ada di eksekutif dan di legislatif. Sehingga legislatif itu boleh dibilang mayoritas dikuasai oleh kekuasaan. Dan proses kalau kita lihat yang ada di legislatif itu juga sumir. Karena kewenangan-kewenangan yang kelihatannya ada di DPR, tapi kan tidak. Dalam prakteknya di lapangan kita semua tahulah seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah bicara A, dari pandangan, dari sikap partai dan sebagainya, B, tapi bicaranya A, nah itu akan berbeda. Ada indikasi nggak bahwa Presiden Jokowi tidak bisa melakukan intervensi atau bisa melakukan intervensi sebenarnya? Ya, kalau dalam hukum secara normatif kan dibilang tentu tidak boleh intervensi. Tapi bisa. Secara normatif bisa. Beliau itu kan kepala presiden. Kita tahulah praktek politiknya di belakang itu seperti apa. Ya, kalau saya melihat misalnya menimbulkan keonaran apa? Apalagi yang dipakai ini adalah undang-undang tahun 46, Indonesia baru merdeka. Itu baru merdeka aja Belanda udah datang lagi sama sekutu. Ya kan? Berusaha ngambil lagi.
Dan waktu itu memang pasal-pasal itu kebanyakan warisan Belanda, bahkan itu dari buku Engelbrecht nih, Pak Kapitra juga tahu. Jadi kalau kita lihat dan yang dimaksud dengan keonaran ketika itu kan beda. Saya ikutin sidangnya. Jaksa juga mengatakan keonaran itu dengan karangan bunga yang begitu banyak. Sejak kapan karangan bunga menjadi dalil keonaran? Makanya itu aneh. Padahal itu banyak orang yang kirim karangan bunga dari mana-mana kalau ada apa. Jadi menurut saya ini kita nih mau negara demokrasi atau mau jadi negara otoritarianisme lagi. Nah, masa hal-hal yang menurut saya biasa saja dibayangkan kalau orang kayak begitu di seluruh dunia ini, menurut saya ini pertama kali ada di dunia ya. Kasus yang seperti ini terjadi di Indonesia, malu sebenarnya. Berlaku nggak Bang Faldi? Ranking ini ya, Babe Haikal, bentar. Ranking demokrasi kita ini sekarang ranking 102 dari hampir 200 negara. Hampir 200 negara. Ya, yang dicek waktu itu nggak nyampe 200 negara, cuman kita tuh turun dari ranking 65. Di 2019 kalau tidak salah menjadi ranking 85. Ya, kemudian di tahun 2020 menjadi ranking 102. Turun lagi, itu menurut Economist Intelligence Unit. Nah, sehingga kadang-kadang kita bahkan kan kalau di dunia internasional mengatakan kita ini negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kadang-kadang saya juga begitu untuk mengangkat-ngangkat nama Indonesia gitu. Tapi dalam prakteknya demokrasinya kayak begini. Ini menurut saya malu kita harusnya. Jadi harusnya hal-hal seperti ini tidak perlu. Dan ini kalau di negara demokrasi ini diketawain kayak begini. Ini benar-benar dagelan gitu. Gitu. Kalau kita lihat begini nih, saya mau sebelum ke Pak Kapitra nih. Dari si kacamata hukum kan Pak Kapitra ya. Ada berapa ratus, ini saya cuma mengutip beberapa yang mengatakan dibilang cukup. Ini kan cuma satu yang terjadi. Tidak bisa mengatakan peradilan Indonesia rusak, tidak bisa mengatakan peradilan Indonesia hancur, tidak bisa mengatakan tidak adil. Kenapa? Karena ini cuma satu dari sekian juta kasus yang diproses. Nah, bagaimana argumentasi seperti itu? Sebelum ke Pak Kapitra ya, gimana argumentasi itu Pak Mahdi? Ya, ini kan kasus pada Habib Rizik, ini kasus yang spesifik. Ya, apalagi ada peristiwa 6 orang dari anggota Laskar FPI yang diduga ditembak, ya, dan meninggal. Fakta kan itu, meninggalnya itu fakta. Kemudian tiba-tiba jalannya langsung dihapus, jalanannya itu KM 50-nya itu. Bangunan yang ada di sana kemudian untuk itu kan lucu. Dan ini menurut saya akan menghantui pemerintahan ini sampai kapanpun. Gitu ya, kalau tidak diselesaikan, karena ini menyangkut nasib orang, ya, orang yang meninggal dengan diduga dilakukan dengan brutal. Saya termasuk sendiri melihat itu. Iya. Nah, pemirsa, Pak Faldi adalah salah satu orang yang menjemput jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan pada waktu itu akhirnya oleh keluarga dibawa ke Petamburan. Dan di Petamburan petinya itu adalah dibuka kembali dan semua menyaksikan tentang luka lebam yang luar biasa pada seluruh jenazah. Namun itu kita skip dulu ya. Tapi ini kaitannya kan dengan persoalan kerumunan kasus pada Habib Rizik. Iya. Dan Habib Rizik kalau tidak salah kan dikuntit dan sedemikian rupa terjadi peristiwa itu. Iya. Padahal beliau belum menjadi tersangka. Dan kejahatannya apa? Gitu loh. Tidak jelas, belum. Ya, ini kan satu rangkaian sebetulnya. Nah, ini menurut saya akan menjadi sebuah memori kolektif bagi banyak orang, apalagi terutama yang mendukung Habib Rizik. Dan menurut saya berbahaya ini kalau keadilan dipermainkan seperti ini. Ya. Sementara pelaku yang menembak gitu kan sudah diakui oleh Kapolri sendiri waktu itu. Nah, kemudian diperlakukannya tidak ditangkap dan sebagainya. Ini yang menurut saya masyarakat sekarang nih menilai dengan terang benderang karena semuanya menjadi punya akses terhadap informasi. Iya. Kalau dulu mungkin nggak ada akses selebar ini ya. Nggak ada seluasnya. Dulu bisa ada TV poll, bisa diedit, bisa di sensor. Bahkan bisa diredam, bisa dibredel.
Kalau sekarang kan nggak bisa Nggak bisa. membredel sosial Sosial media, kecuali misalnya platformnya dihapus. Dihapuslah itu yang namanya Facebook, dihapus namanya Instagram, nggak boleh masuk Indonesia, atau YouTube nggak masuk Indonesia. Tapi itu nggak Kita mungkin. nggak ada di sini. Itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Betul. Itu ada kesepakatan dalam dunia internasional. Nah teman-teman sekalian, kayaknya ini agak jadi serius nih. Cyber TV belum pernah serius ini gitu kan ya. Tapi kita lihat dulu ya, Pak Kapitra sebagai seorang dokter hukum punya pandangan lain terhadap ini. Silakan Pak Kapitra. Ya, Pertanyaan saya masih sama. Pak Kapitra lihat kayak apa nih gini? Apakah pantas kalau kita tidak melihat kerumunan ya, karena kerumunan udah selesai ya, dibebaskan dan didenda, dan kemudian yang sekarang ini adalah beliau berkata saya sehat. Nah, apakah itu sebuah kejahatan, dan akibat kata-kata itu apakah betul menimbulkan kerumunan begitu Pak Kapitra? Menimbulkan keonaran. Oke, saya ingin melihat dalam perspektif yang berbeda, dalam posisi yang jauh berbeda. Nggak ada manusia yang tidak salah. Nggak ada yang manusia yang tidak berbuat kekeliruan. Karena proses-proses itu bukanlah berdiri sendiri, tapi rangkaian-rangkaian dari beberapa peristiwa. Dan ini peringatan kepada tokoh-tokoh Islam kalau yang bermain dalam dunia politik, atau kalau mau menjadi tokoh, ditokohkan, konsekuensinya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh, katakan, Pak Fadli, perbuatan yang sama dilakukan oleh Rizik Syihab umpamanya, itu dampaknya pasti berbeda. Sebagai tokoh Islam tentu respon masyarakat jauh lebih tinggi daripada Pak Fadli melakukan. Saya mendengar dari bacaan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, itu salah satu masuk dalam satu pertimbangan. Itu pertama saya ingin sampaikan. Kedua, realitas politik hukum kita, bahwa undang-undang yang disebutkan Pak Fadli tadi itu ada pasal 116 dia menempel masih situ. Semua KUHP kita itu ya, itu di Belanda sudah masuk museum. Saya kuliah di Belanda, nggak pernah dipakai, udah jadi kenangan. Tapi kita pakai itu. Jadi mau tidak mau konsekuensinya, karena KUHP itu KUHP zaman Belanda 1911, udah dari East. Jadi mau tidak mau itu yang dipakai menjadi hukum positif kita dalam perbuatan pidana umum. Sekarang DPR mau bikin rancangan undang KUHP. Tadi Pak Fadli bilang demokrasi seperti apa? Itu ada pasal yang mengatakan jika kita menghina lembaga DPR, diancam 2 tahun penjara. Saya ini belum pernah lihat. Coba bayangkan. Coba bayangkan. DPR belum lihat. Coba bayangkan. Iya. Saya punya rancangan ini bisa. Iya. Ya. Itu membungkiri nggak itu demokrasi? Iya. Ada orang yang dipilih mewakili seorang. Lalu yang memilih dia ini minta pertanggungjawaban politik. Dia menyampaikan aspirasi atau tidak. Lalu mengkoreksi. Dihukum 2 tahun nanti itu. Ini ada produk hukum kita. Makanya saya selalu tidak sepakat dengan Mahfud MD. Mahfud mengatakan hukum itu produk politik. Kalau dia produk politik, terjadi negosiasi hukum, pasal-pasal hukum itu. Pada kenyataannya dan pengalaman Pak Kapitra, emang nggak pernah ada negosiasi antara pasal-pasal itu? Ya, saya yang katakan ini. Kalau dia produk politik, pasti ada bergening. Ya. Tapi kalau dia produk sosial, dia berbeda. Ada gejala-gejala. Ada pengembangan cyber. Perkembangan yang tumbuh masyarakat itu perlu diatur. Itu hukum yang benar. Tapi beda. Kalau ada undang-undang tembakau, lalu ada order dari pabrik rokok. Itu akan berbeda itu hukumnya. Karena bukan tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Hukum itu harus muncul karena kebutuhan masyarakat.
Yang salah siapa? Lembaga yang diberikan otoriti, yang didelegasikan oleh rakyat, DPR. Ini yang juga tidak jalan. Orang model Pak Fadli ini nggak banyak. Jadi kalau nggak direkal, kalau dulu direkal nih dari partai. Untuk Pak Prabowo masih membiarkan. Ya toh? Tapi ini dinamika politik kita. Ya, kita nggak harus sama. Kalau dunia demokrasi harus berbeda kita. Oh jelas. Ya toh? Dan perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan. Ini ketika berbeda, dia nggak tahu saya apa punya hati, saya masuk ke PDI, rumah saya dibom. Karena nggak boleh berbeda. Ada nggak satupun rahasia klien saya, termasuk rahasia Habib Rizik yang saya bocorkan sampai hari ini? Ya, banyak yang saya pegang juga, Batian Nasir, semua hampir ulama. Tapi itu karena bagian dari profesi diatur oleh undang-undang advokat, saya tidak boleh membocorkan rahasia klien. Sampai hari ini saya pegang sampai mati. Ini kita berbeda. Terus ada proses. Kita terlalu prematur mengatakan melukai rasa keadilan. Ya, kalau tadi Habib Rizik terima itu, berarti sudah ingkrah dia. Beliau menyatakan banding. Nah, rasa keadilan mana yang sekarang dilukai? Karena belum ada keputusan apapun. Belum ada keputusan apapun. Untuk membantah keputusan pengadilan harus melalui pengadilan juga. Ini tata kelola proses beracara kita di pengadilan. Jadi apa yang dinyatakan jaksa berdakwanya dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 46 itu, Habib Rizik CS tidak punya kepentingan, tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Jaksa membuktikannya, hakim menilainya. Dan itu diperdebatkan bersama antara terdakwa, pengacaranya, jaksa, dan hakim. Dan hakim menilai di sini. Hakim manusia juga, ya. Jadi sudut pandangnya itu pasti nggak sama. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu putusan, kalau terdakwa tidak puas, masih ada penyaluran lagi. Ada lembaga lain, pengadilan yang lebih tinggi, namanya pengadilan tinggi. Nggak puas pengadilan tinggi, ada lagi namanya Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu ada 2 proses hukum, ya kasasi, ya PK. Tapi sekarang dia ingkrah, dikaji dari sudut pandang mana kita melihat. Ya. Saya tidak melihat kasus per kasus. Saya melihat putusan akhirnya seperti apa. Jadi menurut Pak Kapitra, hari ini karena belum inkrah, karena belum total, belum final, tidak ada rasa keadilan yang terlukai. Kita bandingkan lah ya. Kita ini kan selalu, kalau kita mendapatkan apa yang menguntungkan kita mengapresiasi. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mencaci maki. Megamendung, ya, itu kan denda 20 juta, nggak ada penjara. Petamburan 8 bulan. Ancaman maksimalnya setahun. Petamburan 50 juta dan kurungan. Iya, ancaman maksimal setahun. Ada payung hukumnya kan. Cuma lihat urutan. Saya ingin fair aja. Begitu pulang itu ada kumpulan massa sangat banyak. Ya, oke. Sampai Petamburan harusnya ada kearifan. Ini pandemi. Dibubarkan suruh pulang, jangan masuk lagi. Lalu besoknya Jumat, saya masih ingat nih, kayak Tebet. Di Tebet saya hadir itu, diundang lagi nih untuk Sabtu. Habis Tebet langsung ke Megamendung. Padahal patut diketahui bahwa kehadiran HRS di situ akan menimbulkan kumpulan massa. Karena keberkehadiran itu tumbuh banyak orang. Harusnya menghimbau. Masuk lagi ke Petamburan malam minggu. Muncul cerita yang banyak sekali. Maaf, ini tidak pantas disampaikan seorang ulama. Merespon orang yang artis itu dengan kata-kata seperti itu. Itu semua terkait dengan pengadilan? Tidak masalah. Tidak ada urusan dengan pengadilan.
Tapi kan ada akumulasi dari suatu perbuatan yang juga melukai hati masyarakat yang lain. Juga mencederai lembaga keagamaan. Orang sekarang begini, orang sekarang justru menyerang kemana? Ke Islamnya. Apakah ini representasi dari Islam jatuh? Orang menuduh begitu. Sehingga serangan terhadap agama Islam hari ini itu luar biasa. Sadis dan brutalnya. Ada sekelompok muda-mudi yang hari ini mabuk kemarin. Dan menghina Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Apa? Ini hubungan secara psikologi, ini berhubungan. Satu sama lain. Itu yang saya katakan, ada social effect yang beda. Dengan saya atau antum dengan Pak Fadli. Ini tokoh yang dibesarkan oleh umat. Harus kan memberikan contoh atau meredakan emosi umat. Ya inilah yang terjadi. Tapi ini tidak ada hubungan dengan putusan pengadilan. Karena pengadilan bagaimanapun dia punya independensi. Res politika itu dia punya kewenangan separatis of power itu yudikatif di situ. Saya mau fokus kepada ini Pak Kapitra. Tadi Pak Kapitra bercerita dari awal ketokohan, kemudian kembali kepada ketokohan. Bagaimana dengan azas yang paling dasar dalam hukum, equilibrium before the law? Saya tidak berkaitkan itu dengan putusan, tapi saya ingin mengingatkan ada dampak, ada social effect yang jauh lebih besar daripada hukuman itu sendiri. Artinya kalau seorang yang melanggar dan dia bukan seorang tokoh, mungkin perlakuannya tidak begini. Karena tokoh jadi perlakuannya begini? Tidak, saya dengar tadi bahwa ada pertimbangan hukum. Ini akan menjadi imitasi teori. Kalau dia melakukan seperti yang di UMI itu, lalu itu menjadi suatu pembenaran, akan muncul perbuatan yang sama. Itu sebagai salah satu pertimbangan. Tapi banyak lagi pembuktian-pembuktian yang dapat dibuktikan pengadilan, menurut pengadilan. Sehingga pengadilan mengambil putusan itu. Kan ada pertimbangan-pertimbangannya semua. Saya dengar pertimbangan-pertimbangannya. Dan jaksa dapat membuktikan sebagian besar dari dakwaannya. Nah itu domainnya pengadilan. Siapa yang bisa intervensi? Presiden nggak bisa intervensi. Ya, kenapa? Karena itu bukan final. Begitu dia intervensi di pengadilan negeri, belum tentu pengadilan tinggi setuju. Kalau pengadilan tinggi setuju, belum tentu Mahkamah Agung setuju. Ini sekarang lembaga, bagaimana dia mau intervensi ini? Orang yang berbeda. Tetapi itu proses yang terjadi menjadi suatu realitas, menjadi early warning. Kalau orang ingin menjadi tokoh, bersikap sebagai tokoh yang sesungguhnya. Pak Kapitra dan Pak Fadli, hari ini kita baca respon masyarakat. Dan salah satu responnya adalah jangan-jangan ini disimpan selama 4 tahun demi untuk ketenangan sampai dengan 2024. Apakah ada hubungannya? Pemirsa, kita balik lagi dengan kira-kira gimana menurut pendapat pemirsa? Adakah seperti itu? Kita lihat setelah pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, Anda yang selalu melihat Cyber TV pasti berkata, inilah yang paling serius. Karena biasanya Cyber TV itu penuh canda. Tagline-nya itulah saluran pemersatu bangsa.
kita sering menampilkan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi kita bercanda di sini. Bahkan tokoh yang saling melapor, misalnya Bang Noel, ya, Immanuel Ebenezer, kita tampilkan di sini bersama yang melaporkannya. Siapa namanya? Habib Novel Bamumin, ya. Itu saling lapor di pengadilan. Nggak lama lapor, seminggu lapor, saya undang dua-duanya dan duduk di sini dan kita cair begitu. Begitu juga orang yang melaporkan saya dudukin di sini, kita ngobrol, ketawa-tawa, bercanda. Tapi ini yang paling serius. Dan pertanyaan saya itu adalah, tadi kepotong Bang Fadli lagi bicara, maaf, bukan untuk menang-menangan kalau di sini, dan bukan untuk adu-aduan, semata-mata untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu. Terima kasih atas kesetiaan Anda di Cyber TV. Gimana Bang Fadli? Tadi maaf kepotong. Dan sekaligus saya mau tanggapan, apa iya? Kan Pak Fadli sering nih, Pak Fadli orangnya kan visioner. Visionernya kelihatan. Dari 98 lagi pegang megafon juga tuh udah visioner. Wah, ini orang jadi nih gitu kan. Orang jadi nih. Visioner. Apakah ada hubungannya dengan netizen yang berpendapat? Ini jangan-jangan disimpan supaya 2024 pemilu nggak ada ribut, tenang, damai gitu. Apa kita jangan-jangan kita dibilang sumber ribut atau gimana? Ini juga menurut saya sebuah wishful thinking gitu ya. Siklus politik kita itu kan siklus 5 tahunan. Dan dalam 5 tahun itu konstelasi bisa berubah. Iya. Di samping itu juga politik kita itu ujungnya itu last minutes gitu. Makanya saya termasuk tadi mengatakan mau 3 periode. Ini kita baru pemerintahan ini baru belum 2 tahun. 2 tahun. Kok udah bicara 2024 gitu. Dan udah banyak calon-calon dipasang-pasang. Iya, tadi saya diskusi termasuk dengan Saudara Kodari gitu ya. Jadi saya bilang ini prioritas kita ini kan pandemi, prioritas kita ini ekonomi, dan harusnya yang bicara dengan politik dengan itu kan adalah orang partai politik yang berkepentingan. Kalau orang survei kan ya. Makanya saya bilang Kodari ini bisnismen yang visioner. Tapi ya kita juga dalam demokrasi, orang juga sah-sah saja bicara siapa mau jadi apa. Tapi yang menurut saya ya, faktor umat Islam, faktor Islam di dalam politik Indonesia itu nggak bisa diabaikan. Oh iya, jelas. Itu kalau ada yang berpendapat politik identitas, jangan. Di mana politik di dunia nggak ada politik identitas? Ya. Ini saya bicara juga sebagai scholar gitu ya. Mau bicara di Amerika, itu politik identitas jelas kok. Masalah WASP ya, White Anglo-Saxon Protestan ya. Faktor orang kulit hitam diperhitungkan, faktor Hispanic diperhitungkan, faktor Islam, faktor Yahudi, semua diperhitungkan. Jangankan politik, bertinju aja Mike Tyson itu yang timbul pro Islam dan pro Kristen gitu. Iya. Adalah sport itu. Makanya jadi di seluruh dunia ada itu. Nah, dan menurut saya kalau ada kekhawatiran keterbelahan itu khawatir. Kenapa? Karena berbeda pendapat itu mestinya kita tidak ada masalah, dan perbedaan itu kalau dipimpin oleh orang yang kuat, orang yang visioner dan orang yang bijak, itu menjadi berkah gitu ya. Tapi kalau lemah dan mungkin short sighted gitu ya, tidak berpikir jauh, berpikir pendek, curiga, paranoid, nah itu jadi berbahaya perbedaan-perbedaan itu, karena ingin penyeragaman, dan penyeragaman pendapat, penyeragaman sikap itu menurut saya berbahaya. Nanti berbahayanya gini, karena Indonesia ini kan berbeda-beda, suku, bangsa, agama. Ya, orang Sumatera punya sejarahnya sendiri. Memangnya dulu di Ponorogo berperang demi Republik Indonesia, NKRI. Nama Indonesia aja belum ada kok. Ya, NKRI aja baru. Namanya Imam Bonjol emang berperang untuk NKRI, gitu ya. Itu kan kita rekayasa aja supaya proses nation building kita ini cepat. Iya. Gitu ya. Makanya dulu kalau Soekarno, Hatta ketika pidato, bukan gambar dia di belakangnya, bukan gambar Soekarno-Hatta. Gambarnya itu adalah Tuanku Imam Bonjol, dan gambarnya di Ponorogo. Itu saya punya tuh. Yang disebut kadrun gitu ya. Kalau pakai sorban tuh ya. Pakai sorban. Itu dari dulu itu. Nah, itu faktor Islam luar biasa, dan semuanya itu jihad. Iya. Itu resolusi jihad. 10 November itu adalah jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari 22 Oktober. 22 Oktober resolusi. Saya masih punya korannya asli.
diterbitkan oleh Kedaulatan Rakyat. Dan itu kan setengah mendorong pemerintah, ayo bersikap dong kamu. Ini untuk menyelamatkan agama Islam yang disebut dan negara Republik Indonesia. Jadi yang disebut tuh pertama agama Islam dan negara Republik Indonesia. Gitu. Ini kalau kita bicara sejarah. Jadi termasuk peristiwa 45 itu, ya November itu adalah peristiwa jihad. Iya. Namanya saja resolusi jihad. Dan kumandangnya itu adalah takbir. Takbir, semuanya takbir. Bung Tomo tuh pidatonya sampai sekarang masih mengiang-iang gitu ya. Kami di Gerindra itu kalau lagi mengheningkan cipta, Pak Prabowo itu mengheningkan ciptanya, backgroundnya lagu Gugur Bunga, terus pidatonya Bung Tomo itu luar biasa itu, menggetarkan gitu ya. Jadi nggak bisa, dan itu adalah bagian dari kenyataan kita. Bukan berarti juga mengabaikan yang lain, tidak dong, kan semua mempunyai kontribusi ya. Tetapi dalam hal ini faktor umat Islam selalu menjadi faktor yang penting. Seperti halnya di Filipina, faktor umat Katolik sangat penting. Faktor umat Protestan di Amerika sangat penting. Begitu juga di tempat lain. Dan itu hal yang biasa saja karena memang demografinya seperti ini. Sehingga kalau ada kekhawatiran karena Habib Rizik waktu itu ada 212, 411, gaungnya begitu luas dan yang hadir dianggap jutaan, memang ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran Islam ini semakin mengakar. Dulu di tahun 80-an nggak pernah lihat kita ada orang pakai jilbab. Ya kan? Terus tahun 80-an akhir saya melihat ada kawan-kawan perempuan ya, itu waktu itu istilah akhwat masih baru belum ada kenal, cuma halak doang yang kenal. Ya betul. Nah itu mau pakai jilbab diusir, dikeluarin dari sekolah, tiba-tiba jadi lautan jilbab, ya kan? Nah ada salah paham terhadap Islam itu, dikira Islam itu agama yang fundamentalis atau apa. Enggak. Islam dari dulu sejarahnya sangat toleran, agama paling toleran. Tidak pernah ada perintah menghancurkan gereja, menghancurkan sinagog, tidak pernah. Salahuddin Al-Ayyubi datang masuk ke Yerusalem, menjaga gereja dan menjaga sinagog gitu. Iya, betul sekali. Jadi aneh ya, kesalahpahaman ini ditimbulkan karena memang ada adu domba, ada yang ingin adu domba. Jadi biasanya adu domba itu pihak ketiga. Nah, begitu juga di India ada yang adu domba Islam dengan Hindu. Ada yang adu domba macam-macam. Boleh nggak saya katakan adu domba itu berhasil, Bang Fadli? Ya berhasil karena mungkin ada orang yang kelasnya masih kelas domba ya. Ini mohon maaf saya sampaikan, ada salah seorang teman yang masuk ke dalam sel penjara dan sekarang sudah keluar. Pertanyaan pertama itu adalah dari seseorang itu kepada teman yang udah masuk penjara ini, kamu 212 ya? Sebegitu naifnya, sebegitu fobianya dengan 212, padahal 212 selalu menampilkan kedamaian, ketentraman, dan Bang Fadli hadir dan Pak Kapitra pun hadir dan Pak Jokowi juga hadir. Yes, Pak Jokowi pun hadir dan Pak Menko Polhukam Pak Wiranto juga hadir. Iya, makanya. Terus sekarang 212 dianggap fobia. Iya, nah ini fobia terhadap Islam itu karena mereka nggak ngerti. Ini kurang bacaan. Nah, jadi orang-orang yang kurang membaca, orang-orang yang kurang nalar gitu ya. Karena nggak ngerti Islam itu seolah-olah begitu. Dan memang upaya-upaya untuk adu domba seperti ini banyak sekali dan kekhawatiran. Makanya dengan istilah radikal, terorisme. Itu ada bukunya Treverson itu ya. Trevor Aronson. Itu judulnya The Terror Factory. Di Amerika itu dari 581 kasus teroris yang benar-benar dianggap original kasus teroris cuma satu. Selebihnya itu manufactured, dibikin. Makanya disebut factory ya. Pabrik teror. Jadi ada institusi kayak FBI yang bikin, dia rekrut nih calon radikal. Kamu bisa nggak ngebom ini, dibom atau dikasih skenarionya dan lain. Itu diceritakan di buku itu. Nah, belum pernah dapat ancaman bom?
Ya kalau telepon dulu pernah ada, Tapi nggak terjadi ya. nggak terjadi. Di tempat Pak Kapitra terjadi. Saya pernah di macam-macam juga. Saya pernah diancam, pernah dulu pagar rumah saya dibongkar, di jalan pernah macam-macam. Ya itu resiko hidup ya. Iya. Gitu. Pak Kapitra juga mungkin ya. Menurut saya ini nggak perlu harusnya gitu ya. Teman-teman sekalian, Bhinneka Tunggal Ika nggak boleh kemana-mana. Itu adalah sebuah kesepakatan berbeda-beda tetap satu. Dan kenapa sekarang berbeda jadi musuhan? Dan saya pun merasakan hal itu. Alhamdulillah, ancaman cuma telepon, ancaman cuma WhatsApp, ancaman cuma fisik, tetapi yang kenyataannya alhamdulillah belum pernah terjadi. Dan ternyata terjadinya pada Pak Kapitra. Gimana Pak Kapitra? Kita lihat, kita verifikasi sistem negara kita untuk mengayomi, untuk membuat equality before, ya, another itu sudah sangat baik. Ya. Terus Islam ini tidak pernah punya ada masalah dari dia muncul. Nggak pernah ada masalah. Kenapa muncul Islam ini dari Nabi Adam hari ini? Ya, bukan zaman Nabi Muhammad aja. Seluruh nabi-nabi yang disebutkan di agama-agama lain itu nabi orang Islam. Ya. Yang kompleksitas itu permasalahan umatnya. Bangsa ini sebenarnya sudah Father itu sudah betul-betul meletakkan suatu fondasi bangsa ini milik bersama. Ya. Tapi ada realitas sosial dan demografi. Bah, emang ini umat Islam punya peran kesadaran sendiri untuk membebaskan negeri ini dari penjajah, untuk memerdekakan, untuk mengisi kemerdekaan. Ini realitas sosial, demografi, ya kan? Jadi umat Islam itu banyak. Jadi kalau ada penjahat, ada pelacur, juga mereka umat Islam bukan ajaran menyuruh, sama dengan Filipina. Itu didominasi agama lain, itu penjahatnya juga sama juga gitu. Tapi nggak pernah dituding agamanya. Saya sependapat sama Pak Fadli, bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara seperti ini, mencipta konflik lalu membentur-benturkan. Saya nggak percaya sama Samuel Hamilton itu ada benturan peradaban. Bentur peradaban tidak ada. Yang ada bagaimana pertempuran selalu dipelihara ya di dunia ini supaya apa? Bisnis mereka jalan, lalu ada penguasaan komoditas. Ini yang terjadi hari ini. Jadi kita jangan lihat yang salahnya simbol-simbol negara, tidak. Nah, umat Islam juga ada yang salah. Kenapa? Karena mereka memakai baju Islam itu untuk melakukan kejahatan. Atau ada orang-orang tertentu melabelkan Islam lalu bikin kejahatan. Itu ya. Bisa dibilang oknum kan Pak? Nah, Islam ini nggak pernah salah. Problem kita ada pada umat. Jadi umat yang mau diadu domba lah, sifatnya masih domba, itu juga benar. Karena masih mentality of evil, kedangkalan dia. Jadi kalau orang melihat Islam, tidak ada satu pun agama, maaf, yang saya yakini, karena saya belajar juga agama-agama besar dulu di Jerman, seindahnya Islam. Kalau tadi Pak Wali Salihuddin Ayub, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di gereja, ya itu aman, keadaan perang. Saya akan jaga gereja sebagaimana saya menjaga diri. Ini nggak pernah dibuka, toleransi yang hebat seperti ini. Al-Quran mengatakan barang siapa membunuh satu orang tanpa dia bersalah, tanpa apa-apa, tanpa hak, sama dengan membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara satu nyawa, sama dengan memelihara seluruh nyawa. Nggak ketemu kitab suci manapun, ya, nggak ketemu. Tetapi yang rahmat ini, ya, yang begitu nice. Orang Islam tidak menjaganya karena tidak berperilaku seperti ajarannya itu. Deviasi dalam belasan Islam itu selalu interpretatif dan mengklaim suatu kebenaran. Kita rapuh sebagai umat, bukan Islamnya rapuh, kita rapuh, orang masuk. Kambing nyeruduk, kuda nyeruduk, semua nyeruduk. Ini realitas kita. Nah sekarang tugas antum bagaimana kembali ke kita, ya, konsistensi. Konsisten dalam Islam itu sendiri. Maaf kalau orang Jawa, ini maaf. Orang Jawa kalau kakinya diinjak,
Untuk non mas, kaki saya tidak. Itu budaya dia yang lembut, yang santun. Ya. Tapi orang Islam yang saya tafsirkan di surah Al-Imran 92. Kalau kaki kita diinjak, kalau kita lihat orang injak itu bahagia, mohon maaf mas, ada satu lagi silakan injak. Ayatnya, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna kalau tidak mau memberikan sebagian kamu cinta persaudaraan. Karena orang Islam itu mengatakan kebahagiaan itu bukan karena kamu bahagia, tapi berapa banyak orang bahagia karena kamu. Mana ada kerusakan di situ? Karena perintahnya di sana. Tetapi kita membolak-balik, membawa ke wilayah politik, lalu dengan kekerasan-kekerasan, dengan kekasar-kekasaran. Di dunia ini identitas itu pasti ada. Loh, saya harus memilih-milih kenapa harus makan di sini, kenapa harus ini. Itu bagian identitas saya. Pokoknya saya orang Padang. Saya kan cari makan Padang dulu. Itu identitas. Apakah itu melanggar undang-undang? Enggak. Tidak ada dalam konstitusi mengatakan, oh tidak boleh pakai politik identitas. Enggak ada itu. Yang tidak boleh politik identitas itu memecah belah bangsa. Itu tidak boleh. Sebagai instrumen untuk mempropagandakan bangsa. Tapi kalau kita milih, lah sekarang ada Pak Fadlizon, saya kenal, atau Bapak Haikal saya kenal. Lalu tiba-tiba muncul orang dari mana-mana berkompetisi. Kenapa saya pilih dia? Sebenarnya orang kampung saya ini sahabat saya, pasti itu identitas. Nggak boleh, boleh. Contoh konkret. Kenapa orang di luar Pulau Jawa tidak akan mungkin bisa jadi presiden? Karena komunitas Pulau Jawa itu besar. Dia pasti akan pilih identitas nih secara etnis. Lalu apa? Pulau yang lain berontak, kami tidak kemudian enggak kok. Jadi itu yang saya sebut banality of kedangkalan berpikir. Berarti Pak Kapitra, kalau umpamanya dari sekarang banyak calon yang tampil, yang sudah tampil, kalau umpamanya pilihan Pak Kapitra Jawa, berarti Pak Prabowo Subianto dong ya? Saya tidak melihat itu karena terlalu dini. Tetapi saya yakini ini presiden 3 periode ini politik busuk sekelompok orang untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, untuk menghapus jejak. Seolah-olah dikesankan bahwa Pak Jokowi akan menghalalkan cara termasuk mendabrak undang-undang dasar demi ambisi. Padahal presiden mengatakan itu orang yang cari muka sementara sudah punya muka. Ini terus dimobilisasi opininya. Padahal itu bertentangan dengan pasal 7. Itu sudahlah, ini perjuangan Pak Fadli ini 98 sudah menghasilkan batasan kekuasaan apapun di Republik ini. 2 periode. Kekuasaan, iya. Ya kan? Itulah yang cuma satu-satunya yang tinggal dari produk reformasi. Dan ini sudah menjadi konsensus kita di era 98 sampai hari ini. Jadi kalau ini didobrak lagi, dihabisin lagi, kita akan masuk era apa lagi? Kembali kepada era otoritarian. Teman-teman, dan itu nggak mungkin dilakukan. Kita lihat ya, ada survei yang menyatakan bahwa 60 sekian persen, 67 atau 68% kita lihat hasil surveinya menyatakan setuju Pak Jokowi 3 periode, dan kemungkinan akan terjadi kalau itu banyak setuju, yaitu dengan perubahan. Kita lihat ya, kita lihat hasil surveinya beberapa dan pendapat-pendapat ini. Pemilih PDI itu 65% menolak 3 periode. Kemudian pemilih Gerindra itu 83% menolak. Jadi ini partai-partai juga sudah menolak, dan saya kira memang harusnya kita bicara sistem. Karena bicara sistem pembatasan ini menurut saya sudah bagus lah. Artinya ya semua aktivis dulu juga hafal tuh. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Betul. Jadi janganlah kita mengulang lagi. Dan juga ini juga kesempatan bagi sebuah regenerasi dan sebagainya. Jadi saya dengar dari PDI, dari partai-partai lain pada umumnya kan ingin mengajukan calon masing-masing, dan itu menurut saya sah-sah aja, bagus gitu. Malah saya katakan kalau ingin tidak ada friksi yang terlalu banyak, dibuka peluang
supaya calonnya lebih dari 2, 3, 4 pasang dan sebagainya. Itu akan jauh lebih berwarna gitu. Sehingga hidangan di atas meja kita ini banyak. Bukan hanya 1 menu, 2 menu, tapi misalnya banyak menunya. Pilihnya enak sesuai selera gitu. Kalau itu ya salah satu partai terbesar ya, PDIP dan Gerindra menyatakan tidak setuju, dan pemirsa, apakah tesis dan disertasi ya ini akan terbantahkan bahwa keputusan 4 tahun Habib Rizik ini tidak berhubungan dengan politik? Biar pemirsa yang menentukan. Kita rehat sejenak. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, mungkin Anda kok tumben ya Babe Haikal begini? Bukan tumben, karena memang sebagai presenter di tengah, saya nggak boleh berpihak kepada kiri dan kanan. Saya mesti menyediakan waktu yang cukup untuk tokoh kita, yaitu Pak Fadlizon dan Bang Kapitra. Akhirnya kita mengerucut nih ya, bahwa kok udah rame banget 2024. Kayaknya dulu saya mau sedikit ya memori zaman dulu ya. Lanjutkan kata-kata ini. 2019 ganti presiden gitu kan. Apa mungkin kita 2024 pasti ganti presiden. Tapi jangan Jelaskan yang tadi kaitan dengan Habib Rizik. ya, apakah ini ada kaitannya? Gitu. Kok di awalnya 6 tahun ada yang mengucapkan selamat sampai ketemu 2026. Kemudian sekarang diputuskan sementara 2024, artinya 4 tahun ya. Kalau 2021, 2022, 2023, 2024 pas. Apakah ada kaitannya atau tidak? Sekarang udah banyak orang-orang yang mencalonkan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, ini sedikit sebelum saya sampai kepada Pak Kapitra, karena saya cuma mengantar dan diskusinya akan mengarah kepada apa yang saya sampaikan. Nanti di tahun 2024 ya, menurut survei lebih daripada 60% itu pemilih pemula. Dan tren kita itu adalah demen banget dikasih janji-janji palsu. Kenapa? Karena itu tren. Jadi anak muda tuh seneng banget dijanjiin. Mengenai realisasi atau enggak, itu urusan belakangan. Jangan-jangan ke arah sana. Ada salah satu calon yang sudah mengatakan kampus semuanya gratis. Realistis atau tidak, urusan belakangan. Dan Pak Jokowi dengan segala hormat pada waktu itu mengatakan tidak akan hutang. Sehingga orang suka dengannya. Dan ternyata hutangnya luar biasa. Dan adakah tuntutan seperti itu? Nggak ada juga. Jadi kesimpulannya para pemilih pemula tuh demen banget dijanjiin. Bukan saya ngajarin. Wahai para calon-calon presiden, janjikanlah semuluk mungkin Anda akan jadi presiden. Mungkin seperti itu kalimatnya. Balik. Kita kembali Pak Kapitra. Lalu sempit melihat ya, situasi politik dan hukum itu berbeda. Habib Rizik itu udah ada dari zaman Gus Dur, itu Habibie, semua ada proses-proses politik dan semua juga didemo oleh FPI. Ketika ada pemilihan presiden dan sebagainya, ada kegaduhan nggak? Jadi pengalaman-pengalaman itu orang sudah tahu tidak ada pengaruhnya. Yang akan bikin gaduh itu para calon-calon ini, pendukung-pendukungnya. Ya, nah apa urusannya? Jadi kita ini sudah tahu, udah lihat track-recordnya nih. Ada pemilihan langsung 2004, ya. Terus menerus ini kegaduhan apa yang timbulkan oleh Habib Rizik? Kan nggak ada dalam apa mengganggu relasi politik. Nggak ada. Jadi tidak ada kaitan putusan itu dengan ketakutan ancaman akan diganggu. Justru potensi gangguan itu muncul banyak orang nantinya.
Yang sekarang unpredictable. Banyak orang. Kata Bung Fadli tadi, ada last minute. Ini kan muncul petualang-petualang politik, bermucorah politik, ya. Lalu kepentingan-kepentingan politik sesaat dan sebagainya. Ini transaksional politik ini terjadi. Ini yang bikin gaduh, ya. Bukan kelompok seperti ini bikin gaduh. Jadi putusan pengadilan itu tidak ada kaitan dengan Pilpres 2024. Tapi mengandung muatan politik nggak menurut Pak Kapitra? Kita lihat terus jernih, ya. Ini apa sesungguhnya? Kalau kita lihat cuman ini tokoh dan nggak pernah salah, ya kita subjektivitasnya muncul. Tapi kalau objektivitas ada nggak perlu dikoreksi. Dari salah rangkaian perbuatan. Nah, saya tidak mau katakan ini melukai rasa keadilan. Karena belum ingkrah. Nanti kita lihat kalau dia ingkrah seperti apa putusan. Semua bisa berubah. Pak Kapitra, boleh nggak saya berandai-andai? Andai kata ini betul-betul tidak berubah dan inkrah, apakah itu melukai rasa keadilan? Anda berandai-andai, sementara hidupnya realitas. Kalau andai-andai itu membangun suzon, prasangka buruk, tiba-tiba kenyataan tidak begitu, Anda sudah bikin dosa. Ya, kalau begitu gini, andai kata bebas, apakah keadilan? Bukan masalah andai, realitasnya seperti apa. Saya nggak perlu ingatkan antum, Ustaz. Jika Anda hidup di siang hari, jangan Anda berpikir di malam hari. Kan begitu kata hadis Rasulullah-nya. Jadi kita lihat proses ini, kan ada lembaga DPR dan sebagainya. Ini salamander hidup di tengah barat. Meskipun Gerindra bergabung ke sini, dia kan bebas aja ngeluarin pendapat. Itu. Karena apa? Artinya apa? Dia tahu pertanggungjawabannya bukan partai tapi rakyat. Jadi hati-hati jangan sampai lolos undang-undang RUU KUHP itu yang rakyat jika mengkritik pemimpinnya, wakilnya, lalu dipidana. Jadi coba kita lepaskan dulu, karena otak kita ini semua penuh dengan ruang politik. Politik itu persepsi, nggak ada realitinya. Hukum itu realitas. Ya, ini prinsipnya. Orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada kesalahan yang dibuat, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Meskipun opini menyatakan dia bersalah, tapi jika tidak ada undang-undang yang dilanggar, dia tidak boleh dikatakan bersalah. Ini prinsip hukumnya. Lalu praktek hukumnya kembali ke lembaga penegak hukumnya. Lalu kalau deviatif terjadi dalam lembaga penegak hukum, ada jalan, masih banyak jalan. Masih banyak jalan. Untuk itu saya ingin melihat kita ini fokus. Ya. Jangan terlalu mempolarisasi pikiran sehingga muncul kemarahan yang belum faktual. Lalu terjadi akses. Itu masih merepotkan semua orang. Ya. Lalu terjadi provokasi, terjadi ini, terjadi itu. Dan yang paling penting itu menurunkan imunitas. Oh ya. Untuk itu berpikirlah positif. Termasuk antum. Terima kasih. Andai kata, ini masih berandai-andai karena saya sedikit meneruskan. Andai kata di tanganmu itu memegang bibit dan besok tuh hari kiamat, maka bibit itu pun harus tetap di tangan. Artinya visioner itu harus tetap berada dalam sanubari kita, begitu kan? Ini belum closing, jadi Pak Kapitra belum ucapkan terima kasih. Tadi yang disebut Pak Kapitra melukai, ini juga pendapat. Saya menganggap bahwa ini banyak masyarakat yang merasa terlukai juga, ya, di tingkat pengadilan negeri, ya, karena kan ini sudah, kalau tadi tingkatan memang belum ingkrah, tapi di tingkat pengadilan negeri saja sudah begini. Kita belum tahu nanti ujungnya seperti apa. Yang jelas itu orang bisa membanding-bandingkan dengan kasus-kasus lain yang serupa atau yang paling banyak itu bohong itu loh. Orang berbohong, pejabat berbohong, tidak dimintai pertanggungjawaban. Termasuk janji politik yang tidak tertunaikan, bisa aja karena berbagai faktor. Itu pun dikejar. Padahal mungkin maksudnya tidak bohong, apalagi yang bohong, ya. Mau mulai bohong dengan sengaja apalagi. Ya, bohong dengan pemalsuan dokumen, pemalsuan paspor, pemalsuan KTP, dihukum hanya 4 tahun. Gitu ya. Ini bohong, saya merasa sehat dan dituduh sama. Ya misalnya contoh begini ya, bukan mau mengungkit-ungkit. Misalnya nih mobil nasional, ya,
yang bermerek itu. Mau diproduksi massal sekian ternyata tidak ada. Itu yang terang benderang banget gitu ya. Ada lagi yang terang benderang, saya cukup hanya menambahkan aja sebagai wartawan dalam hal ini, buyback Indosat. Iya, makanya banyak lagi. Nah, itu accountability seorang pemimpin itu dimintai oleh pertanggungjawabannya oleh masyarakat itu dari apa yang diucapkan gitu. Dan itu menurut saya biasa saja. Itulah proses demokrasi. Ada participatory demokrasi dari masyarakat untuk menagih janji. Makanya saya juga heran, menurut saya nggak perlu kok ada pasal penghinaan presiden, kan waktu itu udah dihapus oleh MK. Pasal apalagi terhadap DPR. Wajar dong orang mengkritik. Kalau saya dikritik oleh banyak, kan kita nih hidup di dunia ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka sama saya, ada yang nggak suka. Ada yang suka dengan Pak Kapitra, ada yang nggak suka. Biasa aja. Ke Babe Haikal gitu. Saya kira nabi-nabi pun begitu. Oh iya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditimpuki segala. Iya betul. Kita ini cuma dibully aja kok gitu ya. Anggap aja itu mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Vitamin buat kita, vitamin. Menambah imun. Kemarin saya baca statement Bu Sri Mulyani itu mengatakan Indonesia tidak jadi tumbuh 8% karena pandemi COVID ini meledak. Gitu. Terus saya buat di Twitter saya, saking lucunya pernyataan ini bisa menambah imunitas, saya bilang gitu. Masih enak Pak Kapitra masih bisa bertwitter ya. Masalahnya Twitter saya udah hilang Pak Kapitra. Bung Fadli ini lagi mengoreksi tempatnya berdiri. Lembaga pengawas itu DPR. Iya. Ini artinya apa? Pak Fadli itu mengatakan DPR ini mandul. Jadi Ya kan, tidak bisa mengontrol. Mohon maaf Pak Kapitra. Apa yang disampaikan Bang Fadli hanyalah satu orang, Fadli Zon. Padahal isinya kan antum jangan lihat gitu. itu. Antum jangan lihat personality. Antum melihat fungsi. Lembaga ini didirikan fungsinya apa? Dasarnya apa? Ada kekuatan undang-undang di sana. Ya. Kalau dia tidak melaksanakannya, inilah kontrol rakyat terhadap dia. Nah sekarang rakyat mau kontrol dia, lalu mendukung. Sementara produk untuk menghukum rakyat itu ada di DPR. Jadi nanti negara hukum itu berubah bukan mengatur harmonisasi, tapi negara hukum itu menganggap semua rakyatnya penjahat dan harus dihukum. Itu guna DPR menseleksi itu, mensaringnya. Ini melindungi rakyat atau enggak? DPR tugasnya satu aja. Ketika dia jadi anggota DPR udah nggak ada partai. Tugasnya adalah mensejahterakan rakyat. Ibunya rakyat, dia harus tanggung jawab. Enggak jadi balik kundang, dia durhaka daripada rakyat. Sekarang DPR itu, lembaga DPR itu yang harus didorong, difungsikan agar apa? Ngawasin pemerintah, mengontrol pemerintah. Itu kewenangan yang diberikan undang-undang dasar maupun undang-undang. Logikanya seperti itu. Jadi gini, kita jangan itu. subjektif lihat pemerintah. Pemerintah itu A sampai Z harus diurusnya. Untuk dia ngurus ini ada DPR. Antum tahu budgetnya itu diputuskan oleh DPR. Bersama-sama. Ya toh, kalau DPR off semua nggak jalan itu. Kontrol ada di situ. Legislatifnya, regulasinya ada di DPR juga depan. Ini kan sebenarnya mitra yang saling koreksi, bukan saling kolisi. Yang saya garis bawahi Pak Kapitra dan teman-teman sekalian, ketika masuk DPR itu harusnya lepas baju. Jangan lagi melulu dengan kepartaiannya, itu sangat ideal. Tapi kan ada pemimpin yang mengatakan walaupun sampai jadi presiden tetap petugas partai. Itu antum gitu tendensius. Ya. Artinya begini, ada hierarki, ya, hierarki kepartaian. Tapi pengabdian, partai ini sebagian kecil dan rakyat. Kata itu sebagian kecil dari rakyat dalam pengabdian, tapi dalam hierarki setiap partai punya regulasinya sendiri. Itu sah saja. Agar apa? Agar yang dikasih kuasa nggak lupa diri. Ya, biar kontrol. Nah, idealnya ini partai ini juga melaksanakan amanah rakyat. Karena partai tanpa rakyat juga nggak ada gunanya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapitra?
Kira betul. Masing-masing kan punya regulasinya Iya. di dalam partai. Idealnya itu ada yang mengatakan pepatah yang sering sekali juga dikutip kan. My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Nah, jadi loyalitas kepada partai itu selesai ketika loyalitas pada negara atau bangsa atau rakyat itu dimulai. Jadi memang ini juga persoalan kita. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kapitra, harus ada lembaga yang melakukan check and balances. Tetapi prakteknya memang tidak seperti itu. Walaupun kalau ditimbang, kita ini kan negara dengan sistem presidensial yang kuat sebetulnya. Kekuasaan presiden ini kuat. Kalau budget tadi tidak disetujui oleh DPR, bisa dipakai budget tahun sebelumnya. Kalau di Amerika, government shutdown, itu kuat. Jadi misalnya House-nya, DPR-nya itu menolak, maka pemerintah nggak punya uang, nggak ada gajian tuh. Nah, di Indonesia kalau ditolak itu pakai anggaran sebelumnya, ada di ini kan oleh ini sebelumnya gitu ya. Jadi nggak pernah ada government shutdown tuh nggak ada. Kemudian begitu juga undang-undang, walaupun di dalam konstitusi disebut DPR itu mempunyai kewenangan, tapi dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 proses eksekutif dalam undang-undang itu luar biasa besarnya. Selain itu diusulkan oleh pemerintah atau dari DPR atau dari DPD atau dari manapun masuk sama-sama membuat namanya program legislasi nasional, program legislasi prioritas. Tapi presiden punya yang namanya Perpu. Bisa membypass. Jadi kuat. Kalau tidak disahkan, ya dilama saja otomatis. Jadi itu veto sebetulnya. Jadi dalam sistem presidensial itu kekuasaan presiden kuat sekali. Ya, abuse of power ini kan harus dikontrol oleh DPR. Rubah dong undang-undang. Kalau ini akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Topik kita hari ini emang terlalu luas dan sengaja kita ambangkan. Kayaknya saya diundang nggak pakai topik tadi tuh. Iya. Iya, karena kita merekat bangsa aja. Kita memang harus merekat. Dan ini kan salah satu kita lihat perekat betapa Bang Tapi di tas kudu wilayahnya ini kecenderungan hatinya jadi oposan, bukan jadi host. Itu karena saya bukan oposan, bukan host, tapi saya mengkoreksi dan menyatakan lebih tajam lagi. Soalnya kita pernah nyanyi bareng-bareng 2019 presiden. Jadi teman-teman sekalian. Dan pernah juga kita nyanyi di ELC. Oh iya, kita udah nyanyi semua. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, ini ada sebagai penutup saya mau menampilkan satu kata-kata seorang yang luar biasa. Orang itu berkata begini. Hari ini saya berbicara bukan sebagai presiden, bukan sebagai mandataris MPR, bukan sebagai panglima besar revolusi, dan juga bukan sebagai presiden seumur hidup. Tapi saya berbicara sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, Soekarno. Beliau kita tahu dari partai apa, tapi ketika beliau jadi presiden dia copot semua bajunya, dia penyambung lidah rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap menghargai dan menghormati jasa para pahlawan, dan Cyber TV adalah saluran pemersatu bangsa. Kita bercanda di sini, kita guyon di sini, semuanya menjadi satu, daging semua isinya. Kenapa? Karena sedikit dari pihak hukum, sedikit dari undang-undang, sedikit semua. Pemirsa dibutuhkan kecerdasan untuk menggalinya, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang cerdas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya Haikal Hasan buat Cyber TV dan seluruh anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.